silakan berangkat pergi, cuman selesaikan dulu urusan dengan saya. Kapal tersebut di apa namanya di gitu lah, dipegang gitu. bukan dipegang, di benteng, bukan. Kayak dirangkul gitu. Kayak dirangkul makhluknya dari emang makhluk jin dari jin laut. Jin laut. Cuman emang salah satu penunggu yang ada di hutan area pantai, pesisir pantai ini, saya melihat sosok sepuh jawara. Padahal beliau tidak ada bersangkutan sebetulnya. Jujur, padahal beliau tidak ada bersangkutan dengan kapal tersebut. Makhluk-makhluknya memanfaatkan dikala kapal tersebut sudah terdampar. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kita di channel Wisata Mistik. Namun kali ini kita bikin konten di siang hari. Sekarang kita berada di pantai Sancang Cetut ya. Cetut. Kenapa kita datang ke sini? Karena kemarin-kemarin sempat ramai ya di sosmed terkait ada sebuah kapal tanker Edrico di sebelah sana teman-teman. Jadi kapal tersebut mau menuju ke Cilacap kalau nggak salah ya, Cilacap mau ngangkut aspal. Tapi ya kapal ini sekarang berada di sini terdampar. Menurut penjelasan dari kapten kapalnya, karena ada GPS, karena GPS sehingga terdampar di sini bawah alam ya. Kita akan coba nge-review ke sana ya teman-teman, soal kapal tersebut. Apakah ada gangguan dari makhluk gaib, dan rame sih di sosmed, rame nanti dikait-kaitkan dengan hal-hal gaib gitu. Si kapal tersebut sampaikan kata nggak bisa ditarik kembali gitu, tapi wah alamnya kita coba langsung ke sana aja ya. Oke teman-teman, kita ikuti saja. Alhamdulillah para sahabat wisata mistik, sekarang kita sudah sampai. Setelah perjalanan jauh dari pinggir pantai sana ke lokasi, mungkin kita juga berada kurang lebih jarak 50 meteran ya. 50 sampai 100 meter kurang lah. Alhamdulillah apa yang dipiralkan oleh masyarakat dan juga warga di Garut Selatan, terdamparnya kapal Edrico 3 yang mungkin dan konon katanya dimitoskan oleh warga setempat dan juga sesepuh yang ada di area sini. Iya. Katanya kapal tersebut sudah 1 minggu terdampar di sini. Ya iya, 1 minggu ya. 1 minggu di sini dan katanya tidak bisa ditarik kembali katanya. Wallahu alam, kita pinta aja yang sama yang kuasa, mudah-mudahan berjalan dan mengerucut kepada konten kita apa yang seperti biasanya. Insya Allah apa yang dipiralkan oleh warga para netizen sekitar pantai Cetut Sancang. Soalnya apa? Sebelumnya ada bangkai kapal di sebelah barat, sebelah tengah itu ya. Barat ya? Barat selatan. Barat dari kapal ini. Terus sebelumnya katanya ada, wallahu alam. Kenapa selalu di area sini? Katanya menurut para sesepuh disangkut pautkan dengan hal-hal gaib yang ada penunggu di sini, juga makhluk-makhluk yang ada di sini katanya, wallahu alam. Mudah-mudahan Allah mengizinkan khususnya kita tim sahabat wisata mistik untuk merilis oleh media lukisan.
Bismillahirrahmanirrahim. Minta doanya, tetap ikuti terus penulis. Gak bisa lama-lama ini soalnya Lama-lama soalnya mau pasang airnya. menuju pasang airnya. Ya, ikuti terus Ya, yuk. penelusuran kami sahabat wisata mistik. Assalamualaikum. Ya teman-teman, kita tidak bisa ngerilis lukisan di sana soalnya air lautnya sebentar lagi bakalan pasang. Jadi pasang itu pasang Naik. naik. Jadi naik air laut. Eta tingali. Semajang ageng Ya. Pengennya kita di sana, tapi ya keadaan tidak memungkinkan. Mending cari aman saja kita lukis di sini. Tadi saya sempat ngobrol-ngobrol juga sama warga setempat di sini ya. Bahan makanannya udah hampir habis. bekalna gitu. Ya. Bekalna. Kan itu berapa orang ya? 15 orang termasuk dengan kapten itu teh. Di lebat nanti. Di dalam kapal teh. Mudah-mudahan lah mereka semua diselamatkan ternyata. Amin, mudah-mudahan. Posisi di belakang kita hutan Sancang, Rancakalong. Hutan Rancakalong, Pantai Cetut. Masuk noti mana tadi teh? Di Yayasan Cijeruk. Yayasan Cijeruknya. Jadi bukan masuk dari area Milamare, tapi masuknya dari Cijeruk Yayasan. dari yayasan. Kita bahkan tadi sempat menyeberang, bahkan kendaraan juga kita naikin ke perahu sampai sini, terus melewati hutan-hutan pinggir-pinggir pantai. Alhamdulillah tadi bahkan pas sampai pertama ada salah satu warga yang mungkin bermukim nggak tahu mempunyai salah satu tempat di sini. Kita ngobrol-ngobrol sebentar, katanya ya sudah 1 minggu. Yang menjadi aneh mungkin nggak tahu, Allah alam ya, nggak tahu besarnya beban perahu tersebut, nggak tahu Kosong. Kan ini teh mau ngangkut aspal. Ini teh kosong nih. Kemana? Ke Cilacap, ke arah Cilacap, mau bawa aspal ini. Jadi bawa aspal nanti Cilacap buat ke Gak tahu di mana. Medan, di daerah Medan. Dari Dari Cilacap, Cilacap mau bawa aspal ke daerah daerah Medan. Medan, buat ke daerah Medan. Cuman nggak bisa ditarik gitu. Iya. Tapi secara dohiriah juga emang yalah, secara logika juga kalau kita tarik pakai perahu mungkin lebih kecil dari perahu ini, emang tidak bisa tertarik. Cuman gimana ya, tidak tahu secara ilmu alam ya, faktor alam ya, faktor alam, nggak tahu kapal tersebut mungkin nyangkut ke salah satu karang yang ada di pinggir sana, pas tepatnya ombak yang mungkin berlapis-lapis ombak. Gak tahu Kalau menurut Ayi ini gimana, apakah ada keterkaitan dengan hal-hal gaib? Nah, justru kemarin saya menarik nih. Kita juga ya udah sepakat lah kemarin malam sama Agelar dan juga sama tim juga ya. Kemarin kan kebetulan juga Amen belum bisa gabung juga, kebetulan faktor sakit mungkinnya beliau ya. Kita tertarik dengan salah satu mungkin channel sebelah yang mengutarakan bahwa katanya Allah alam ya, kita tetap pada yang kuasa, cuman katanya ada sangkut paut dengan hal-hal gaib. Tapi menurut saya itu gimana ya, sebagai mungkin ialah manusia biasa yang mungkin Allah ciptakan untuk hidup di muka bumi untuk ibadah, dan keduanya untuk menikmati
salah satu keindahan-keindahan Allah Subhanahu wa taala yang mungkin di jalur, ada yang mungkin di jalur kelancaran, ada yang di jalur kesulitan. Iya. Cuman mungkin kita tertariknya itu katanya di sini kapal tersebut belum diizinkan. Ya kalau menurut penglihatan batiniah, setelah mediasi tadi setelah sholat duhur tadi sebelum berangkat, sedikitnya mungkin iya. Tapi menurut saya lokasi ada di secara ilmiah itu lokasi kalau ombak, kalau dari dua belah ombak yang menyatu nantinya bisa mundur kembali ke tengah ke belakang, ke tengah pantai, biasanya itu energi salah satu ombak tersebut, tempat tersebut itu beda dari tempat-tempat yang lainnya. Satu faktor tersebut. Faktor kedua yang menjadikan yakin bahwa ada salah satunya sangkut paut gaib. Yang pertama keanehan mungkin. Yang pertama mungkin kabar yang beredar di warga tidak selesai. Ada yang mengutarakan katanya A, ada yang mengutarakan katanya B, yang nyangkut di karang yang mungkin harus memakai balon udara terus ditarik. Nantinya terus ada yang mengutarakan harus dengan kondisi air yang besar bisa menarik. Cuman semuanya katanya semuanya sudah dilakukan, berupaya dari pihak PT kapal tersebut, terus dari pihak keluarga juga mengikuti informasi dari usaha tersebut untuk menarik lagi kapal tersebut. Nah itu yang menjadikan keanehannya. Yang saya lihat secara batinnya, makhluk yang ada dari area hutan pinggir-pinggir pantai ini yang memanfaatkan kapal-kapal tersebut atau tempat-tempat tersebut menjadikan suatu kesempatan untuk mereka jadi dimanfaatkan gitu. Bukan asumsinya, bukan dipegangnya. Jadi kalau gini, jadi dijembatani gitu. Dibikin supaya setiap ada benda yang besar itu mereka masuk ke area sini. Kan itu juga ini nyangkut di sebelah sananya ada bangkai juga, ada bangkai kapal juga. Waktu tahun berapa itu teh, Mang? 5 tahun ke belakang nyangkut juga sama kapal ya, sejenis kapal gini siar. Iya. Aneh ya, yang jadi anehnya setiap kejadian di sini gitu. Iya. Cuman penglihatan saya, jadi ada salah satunya dari sebelah hutan di area pinggir pantai ini ada suatu jalan yang mungkin menuju ke sana. Kalau di bahasa Sunda mah hiji sasak pikeun datangna, boh dina hiji waktu atau dina hiji riwayat atau dina hiji hal-hal waktu tertentu, makhluk-makhluk anu aya tina cai teh aya jalana ke belah dieu. Tah lamun di urang mah, kalau kita mah apa ya, mun di urang mah darmaga meureun. Nah, eta tapi darmaga na makhluk gaib gitu. Ya, tapi eta mah wallahu alam, cuman menurut paningal abdi gitu kumargi, tiap kapal-kapal anu eta teh di dieu wae gitu. Wallahu alam. Cuman penglihatan secara batiniah jadi kapal tersebut dipegang gitu. Bukan dipegang. Di dempet. Bukan. Kayak dirangkul gitu. Kayak dirangkul makhluknya dari emang makhluk dari jin laut. Jin laut. Cuman emang salah satu penunggu yang ada di hutan area pantai, pesisir pantai ini, saya melihat sosok sepuh jawara
Padahal beliau tidak ada bersangkutan sebetulnya. Jujur, padahal beliau tidak ada bersangkutan dengan kapal tersebut. Makhluk-makhluknya memanfaatkan dikala kapal tersebut sudah terdampar. Bahkan gitu. Jadi bukan ulah salah satunya itu, mungkin pertama qadarullah ya. Qadarullah yang pertama. Cuman yang kedua setelah kapal tersebut terdampar, di antaranya penunggu makhluk yang ada di tempat ini, di hutan sebelah sini, mungkin wallahu alam ada salah satu energi yang lebih kuat, wallahu alam makami atau gak tahu, wallahu alam. Cuman energi tempat tersebut dikuasai oleh salah satu sesepuh Jawara dulunya gitu. Jawara dulunya. Yang mungkin pas ketika ada salah satu penarikan energi dari sini ya, energi dohiri. Maksud energi dohir kan ada setelah kapal ini terdampar, mungkin menjadi ribuan warga menonton, menjadikan salah satu makhluk-makhluk yang mungkin ada di area sini melihat juga gitu, aktivitasnya bahkan lebih padat untuk merapat ke area-area kapal ini. Ada apa gitu? Kalau sosok yang merangkul kapal tersebut itu Sosoknya bisa jin laut tinggi besar gitu. lebih besar dari kapal tersebut. Lebih besar dari kapal tersebut. Bahkan kalau di sering masih bukan komplotan apa ya, masih mungkin kalau di istilah apa ya, makhluk dari bangsa jin yang sering gesek dengan penguasa pantai selatan. Makhluk tersebut gitu. Yang ada di area hutan sini. Atau enggak, justru yang ada di laut sana, yang ada di laut sana. Cuman ada salah satunya mungkin gini ya, kalau misalkan gini, kita asumsinya misalkan ada salah satu kejadian, mungkin kita rumah pinggir jalan misalkan aja, ada salah satu kendaraan yang mungkin kecelakaan ke depan pagar depan rumah kita yang ada di pinggir jalan gitu ya. Oke, boleh. Kendaraan tersebut ada yang mempunyai kan? Boleh. Terus ada pihak yang berwajib untuk mengangkut juga kan? Benda tersebut ya. Tapi pihak berwajib itu merasa ada salah satu orang yang harus dihargai dan harus dibereskan dulu hal tersebut ke salah satu mungkin penguasa rumah tersebut ya, kita sebagai yang pemilik rumah. Silokannya gitu ya. Jadi makhluk yang ada di lautan sana mungkin sebelum dia melepaskan, ada salah satu makhluk yang ada di area hutan pinggir pantai di Cetut Sancang ini yang katanya belum mengizinkan, bereskan dulu urusan dengan saya. Wallahu alam, gak tahu tentang apa, cuman insya Allah mudah-mudahan apa yang saya lihat, apa yang saya yakini ini tetap yang pertama qadarullah, dan yang kedua dari keanehan mungkin ya insya Allah sebagiannya ada salah satu sangkut paut dari makhluk-makhluk gaib yang ada di tempat ini dan juga di salah satu tengah pantai sana gitu. Soalnya energi magnetiknya kalau di yang sering-sering terjadi yang seperti dulu kan Adam Air, terus para pesawat tinggi di atas gitu ya. Salah satu di laut itu ada seperti segitiga muda-muda gitu kan. Jadi salah satu energi magnetik yang untuk menarik ke bawah dan juga turun itu di sini. Ada salah satunya energi. Ada salah satu tempat energi dari bawah, energi gaib ya, secara gaib yang untuk menarik dan diamkan dan hancurkan. Kalau kapal kecil tidak mungkin kalau lewat sini. Gitu. Jadi keanehan mungkin selalu di sini dan di sini terus gitu. Tapi insya Allah mudah-mudahan apa yang mungkin kita lihat, insya Allah kita rilis di salah satu media lukisan ya. Dan Bismillah. Teman-teman, kita akan langsung proses pelukisan. Insya Allah mudah-mudahan dilancarkan ya terkait makhluk yang ada di sini.
di mana si ieu teh lah si lemun jeung kaki nanti berselaput siga ieu nya bebek tapi ieu teh teu kabayang kan. Alhamdulillah teman-teman wisata mistik, setelah atas izin yang kuasa mungkin bisa dilihat secara batiniah apa yang menjadi gangguan makhluk dari bangsa jin yang oleh Allah izinkan untuk penyebab mungkin penyebab dari salah satu kapal yang terdampar di ini tempat, sehingga tidak bisa ditarik kembali ke belakang. Salah satunya makhluknya dari jin laut yang ada di sebelah sana, yang ada di area pantai Cetut Sancang gitu. Makhluknya mukanya seperti makhluk-makhluk yang ada di mungkin dasar laut sebelah lebih dalam, walau cuma bentuknya tinggi melebihi kapal tersebut. Dia asumsinya gini, jadi sumpamanya ini kapal ya gitu ya, dia kalau posisi dia kalau tidak suka, dia megang dari belakang gitu, supaya tidak bisa menghalangi apapun yang dilakukan, upaya yang dilakukan oleh tim yang ditarik ke belakang. Dia menghalangi kapal tersebut. Tangannya itu panjang-panjang cuman berselaput gitu. Dan juga salah satu badan dari makhluk tersebut ke bawahnya dan melingkari area kapal tersebut gitu. Yang sudahnya juga gitu. Dia suka, apalagi kalau misalkan posisi sedang malam atau gimana. Dia suka mendatangi atau penghuni kapal-kapal tersebut gitu. Itu yang pertama yang saya lihat ini dari makhluk dari bangsa jin yang ada di pantai Cetut area Sancang gitu ya. Dan yang keduanya salah satu sesepuh yang ada di hutan sekeliling area Cetut Sancang ini, saya namai mungkin sesepuh ini ya dari bangsa jin juga. Dari bangsa jin juga, cuman beliau mungkin dulunya jawara. Cuman saya asumsikan bahwa ini Bajangkung lah, soalnya saya tertarik dari salah satu titik tempat energi yang ada dari sebelah peledakan dari sini gitu. Ada konon katanya ada salah satu makam yang panjang, dan konon kalau tidak dibersihkan dia suka rumput-rumputnya itu tinggi, udah tidak bersih, kotor-kotor. Dia tidak ada yang membersihkan, tidak ada yang
apa namanya Merawat gitu. merawat, tapi area tersebut suka bersih sendiri gitu. Wallahu alam, cuman bangsa jin yang Allah ciptakan dan Allah izinkan untuk menyerupai bentuk korin dari bah jangkung ini meliputi seputar area perhutanan yang ada di Cetut Pantai Sancang ini. Tapi beliau melihat kejadian ini gimana? Nah kayak kata saya tadi, jadi asumsinya silakan berangkat pergi, cuman selesaikan dulu urusan dengan saya. Asumsi jeleknya, asumsi bagusnya, andai kata misalkan mungkin salah satu sesepuh dari sini ya, kalau ada salah satu sesepuh dari sini, mungkin beliau atau mereka lebih tahu apa yang harus dilakukan. Semuanya juga kembali kepada yang kuasa, kembali kepada yang kuasa. Insya Allah, andai kata ada salah satunya mungkin apa namanya permintaan dari salah satu sesepuh yang harus mungkin syarat untuk diberlakukannya untuk kembali lagi kapal tersebut bisa berlayar kembali gitu ya, tanpa ada kerusakan dan tanpa ada hambatan. Mungkin ada salah satu adat kearifan lokal yang harus mungkin menurut saya, adat dan kearifan lokal yang harus mungkin kembali ditradisikan, mungkin lebih bagus apa namanya, apalagi sampai mendatangi dan melakukan jaroh ke tempat Abah Jangkung ini. Insya Allah menurut saya ya, segala sesuatu hal juga mungkin asal muasalnya dari yang kuasa, dan cuman yang kedua dimanfaatkan oleh makhluk-makhluk yang Allah ciptakan dari bangsa jinnya, memanfaatkan salah satu permasalahan atau salah satu tempat yang menjadi rancu di masyarakat. Biasanya gitu. Emang betul salah satu faktor kejadian kapal yang viral di seputar Garut Selatan ini ada sangkut pautnya dengan makhluk gaib. Cuman makhluk gaibnya tidak luput dari apa namanya ruang lingkup yang kuasa tetap gitu. Jadi kita sebagai manusia yang lebih sempurna, emang kita ada lebih nampak, lebih nyata. Mereka itu tidak ada. Cuman tidak adanya itu mungkin ya kalau dibandingkan perbedaannya itu kita adat, adat istiadat, dan juga mungkin kearifan lokal yang mungkin ada di daerah sini ya, khususnya Pantai Cetut, area Sancang ini, mungkin kalau dikembalikan kepada yang kuasa apapun diibadahkan dan juga dilaksanakan secara ajaran agama Islam, insya Allah segala sesuatu hal juga akan lancar dan selancar-lancarnya insya Allah. Ya sampai di sini saja teman-teman. Soalnya kita air udah naik kan, kita nyebrang ya. Iya, takutnya nanti lebih tinggi lagi ya. Sampai di sini teman-teman, mudah-mudahan kapal Enrico amin. Dan amin. Ya, mudah-mudahan kapal Enrico mudah-mudahan diberi kelancaran, keselamatan, dan semoga cepat kembali berlayar kembali ya. Sampai di sini jangan lupa like, comment, and subscribe, dan share juga ya biar kita lebih semangat lagi bikin kontennya. Amin. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.